Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Analisa Proses Bisnis TI Sistem Pembelian Produk dan Penerimaan Orderan PT Dewa Bisnis Digital Indonesia. Presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Proses Bisnis TI. Kelompok 1 ini sendiri beranggotakan 3 orang, yaitu bersama rekan saya Ahmad Nasruddin, kemudian saya sendiri Evrianti, dan juga bersama rekan saya Raifa Akbar Abdillah. Latar belakang penelitian kali ini yaitu seiring dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya di bidang jasa, telah membawa perubahan besar pada PT Dewa Bisnis Digital Indonesia. Perubahan cepat dalam pola konsumen dan persaingan yang semakin ketat di industri pelayanan jaringan menjadi dua tantangan utama. Pasar terus berubah dengan cepat, dan perusahaan perlu memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan penawaran mereka dengan perubahan ini. Sebagai pemain utama dalam industri layanan jaringan, perusahaan ini harus beradaptasi dengan perubahan tersebut untuk tetap relevan dan terus berkembang. Adapun tujuan penelitian kami yaitu menjadikan pembelian produk jasa pada DewaBiz menjadi lebih efisien, kemudian memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan sistem pada PT DewaBiz. Selain itu, untuk mengetahui kendala apa saja yang ada terhadap sistem pembelian produk dan penerimaan orderan yang sedang berjalan. Kemudian tujuan yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh sistem pembelian dan penerimaan orderan sebelum dipergunakan. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan bagi penulis dengan menganalisis dan mempelajari proses bisnis yang terjadi, terutama dengan penerapan strategi SWOT. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan evaluasi dalam masalah yang ada pada sistem pembelian produk dan jasa. Manfaat selanjutnya yaitu dapat menjadikan makalah hasil penelitian ini sebagai referensi bagi pembaca. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi pada sistem pembelian produk dan jasa pada DewaBiz. Berikut merupakan profil singkat dari perusahaan PT Dewa Bisnis Digital Indonesia. DewaBiz atau PT Dewa Bisnis Digital Indonesia pertama kali hadir pada tanggal 19 Juni 2016, yang dimana ini berarti baru sekitar 8 tahun perusahaan ini berdiri di Indonesia. PT Dewa Bisnis Digital Indonesia atau lebih sering dikenal dengan DewaBiz merupakan salah satu web hosting provider yang ada di Indonesia dengan menawarkan layanan seperti pendaftaran domain, cloud hosting, server, reseller domain dan hosting, dan beberapa layanan lainnya. Data center DewaBiz berada di beberapa lokasi di Indonesia seperti IDC Duren 3, Cyber Data Center, dan juga Next Data Center. Awal mulanya, kantor DewaBiz berada di kota Lok Sumawe, yaitu di Provinsi Aceh, namun hanya berjalan beberapa bulan saja. Selanjutnya, kantor DewaBiz dipindah ke Bekasi karena secara lokasi lebih strategis, lebih mudah menjangkau pelanggan, dan juga lebih dekat dengan data server center. Pada bab 3 ini berisi tentang pelaksanaan kegiatan, yang dimana proses bisnis sistem berjalannya itu bagaimana gitu kan. Jadi untuk mengetahui proses bisnis pembelian produk yang telah kami lakukan penelitian dengan mencoba sistem pembelian produk secara online melalui website yang dimana nantinya CS akan melakukan accept order melalui panel yang mereka gunakan untuk menerima orderan. Berikut adalah proses sistem pembelian produk jasa setelah website. Jadi prosesnya itu ada 5. Yang pertama, pembukaan laman DewaBiz. Klien melakukan uh, membuka laman DewaBiz ataupun website DewaBiz. Kemudian ada login. Klien melakukan login pada tampilan landing page yang telah klien buka. Setelah login, klien bisa langsung melakukan order pada menu order new service untuk orderan baru yang dimana ada pada dashboard member area. Kemudian setelah melakukan order, klien melakukan pengecekan orderan terlebih dahulu, yaitu untuk mereview
orderan yang telah kalian lakukan agar tidak salah order untuk layanannya. Kemudian yang terakhir, invoice. Laman invoice pada sisi klien akan muncul setelah menyetujui TOS Dewabis. Jadi sebelum melakukan pembayaran, invoice akan muncul dan sebelum melakukan pembayaran tersebut, klien harus menyetujui TOS ataupun Term of Service dari Dewabis tersebut. Kemudian berikut adalah tampilan dashboard dari member area, yaitu tampilan klien. Dan ini untuk proses sistem penerimaan orderan dari sisi admin. Uh, jadi prosesnya itu ada tiga. Yang pertama, login. Admin melakukan login melalui URL admin, panel khususnya admin. Kemudian yang kedua, pengecekan invoice. Admin melakukan pengecekan invoice orderan. Kemudian yang ketiga ada accept order. Admin melakukan accept order setelah dilakukan pengecekan invoice. Jadi proses pengecekan ini cukup samakan invoice dan samakan akun dari akun klien tersebut gitu. Berikut adalah tampilan dashboard dari sisi panel admin. Untuk tampilan lengkapnya, proses dari sisi klien ataupun admin kurang lebih seperti ini. Yang dimana yang pertama itu klien membuka laman website dan websitenya ini ada di Dewabis ini, dewabis.com URL-nya. Kemudian yang kedua, klien mengklik login pada landing page Dewabis. Lalu klien akan diarahkan pada page login. Bila sudah memiliki akun, bisa langsung login. Bila belum, bisa klik daftar. Bila sudah melakukan login, klien akan masuk pada dashboard member area-nya Dewabis. Setelah masuk, klien bisa melakukan order pada order new service di menu service. Kemudian klien memilih produk Dewabis yang akan dibeli ataupun diorder. Bila sudah, klien melakukan order pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan order, yaitu pengecekan nama domain. Misalkan seperti ini, nama domainnya. Bila sudah dilakukan pengecekan, kalian akan diarahkan pada opsi waktu pembelian layanan hosting ataupun eh, jangka waktu apa berlayanan pada hosting gitu. Ada yang 1 tahun, 1 bulan, ada yang 2 tahun gitu. Selanjutnya, klien akan diarahkan pada review orderan, review and check out. Jadi review dan bayar gitu. Sebelum melakukan pembayaran ini, kalian melakukan review orderan dulu, pengecekan orderan. Bila sudah, klien melakukan centang pada TOS, yang dimana sangat diharuskan dicentang sebelum melakukan pembayaran. Bila tidak dicentang, maka pembayaran tidak akan bisa dilakukan. Nah, diharapkan klien untuk membaca TOS-nya terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Jadi agar klien lebih mengerti tentang syarat dan ketentuan layanan pada Dewabis ini gitu. Kemudian bila sudah melakukan centang ataupun setuju pada TOS-nya, klien akan diarahkan pada laman invoice dan invoice-nya akan muncul secara langsung gitu, otomatis. Jadi berikut adalah tampilan invoice-nya dari orderan yang sudah diorder. Kemudian klien akan mendapat uh, email dari Dewabis seperti ini. Kemudian ada pada proses kedua yaitu proses pada sisi admin. Yang dimana admin melakukan login pada panel admin. Di sini Dewabis menggunakan WMCS sebagai panel admin-adminnya Dewabis ataupun CS-CS-nya Dewabis. Kemudian berikut adalah tampilan dashboard panel admin. Admin melakukan pengecekan invoice order. Di sini
orderan yang telah dilakukan oleh klien akan langsung masuk pada uh, sisi panel admin, yang dimana admin langsung melakukan pengecekan orderan. Cara ini manual ya, dari sisi admin, termasuk cara manual gitu. Kemudian setelah dilakukan pengecekan, admin melakukan accept order pada orderan. Jadi si admin ini mengklik accept order. Oke. Dalam analisis SWOT yang kami lakukan, kami mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi proses bisnis pada PT Dewa Bisnis Digital Indonesia. PT Dewa Bisnis Digital Indonesia memanfaatkan sistem TI untuk otomatisasi pengolahan pesanan yang membantu mengurangi waktu dan kesalahan manusia, serta mempercepat layanan melalui pelacakan real-time dan manajemen data terpusat. Namun, perusahaan menghadapi beberapa kelemahan, seperti ketergantungan pada teknologi yang dapat menyebabkan masalah saat sistem terganggu, serta biaya tinggi untuk implementasi dan pemeliharaan yang menghambat investasi di bidang lain. Dari sisi positif, peluang seperti pertumbuhan e-commerce dan penggunaan analitik data dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi. Meski demikian, perusahaan harus tetap waspada terhadap ancaman seperti meningkatkannya risiko keamanan data dan persaingan ketat yang dapat merusak kepercayaan pelanggan dan posisi pasar. Kendala yang ditemukan adalah regulasi. Personel diharuskan melaporkan kepada COO adalah Chief Operating Officer untuk operasional divisi, kekurangan karyawan, kesalahan manusia, dan kendala server. Solusi untuk kendala yang ditemukan adalah delegasi, yaitu COO atau Chief Operating Officer harus mempercayakan operasional divisi pada masing-masing divisi, penambahan personil atau perekrutan karyawan baru, serta pelatihan untuk mendapatkan karyawan yang kompeten. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, proses bisnis TI pada sistem pembelian produk dan penerimaan orderan di PT Dewa Bisnis Digital Indonesia berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kecepatan layanan. Sistem teknologi informasi yang digunakan memungkinkan otomatisasi proses, mulai dari pemesanan hingga penerimaan produk atau jasa, serta mengurangi kesalahan manual. Selain itu, integrasi sistem ini memungkinkan pelacakan real-time, manajemen data terpusat, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data historis. Baik teman-teman, sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun materi yang kami sampaikan. Pepatah mengatakan, ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah. Begitupun teman-teman yang mendengarkan, semoga tidak hanya terhenti secara teori, tapi juga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan presentasi kali ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.